Niatnya cuma nanya, tapi bisa bikin orang marah. Setidaknya ada 3 hal yang membuat orang bisa marah atau emosi ketika mendapatkan pertanyaan basa-basi yang semacam itu. Kayaknya kalau nggak nanya itu jadi terkesan nggak ramah. Masalahnya bukan di pertanyaannya, tapi kalau kita ditanya kapan nikah, kerja di mana, punya anak berapa, jadi apa, bla 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 dan sebagainya itu, bagaimana sebaiknya kita merespon? Nah, sebelum kita memutuskan untuk merespon, kita harus pahami dulu bahwa tidak semua orang paham kondisi kita, dan tidak semua orang sejahat apa yang kita pikirkan. Kalau ada orang yang nanya niatnya untuk menyerang, misal dia memang sukanya julid begitu ya, ya wajar lah kalau kita emosi. Tapi tetap jangan sampai kita kehilangan kendali. Oke. Sebetulnya ada banyak cara untuk menghadapi tanpa harus emosi. Ya, saya paham, hati pasti rasanya tercapik-capik dengerin julidan orang, karena saya juga pernah ngalamin. Tapi ketika saya marah-marah atau emosi, justru saya merasa energi cepat habis gitu ya. Tenaga saya itu terbuang sia-sia untuk meladeni orang-orang seperti itu. Ada salah satu cara yang cukup ampuh untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan basa-basi semacam itu, yaitu dengan cara mengelola emosi, mengontrol diri. Karena sejatinya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Jadi cukup kelola emosi kita dan upayakan untuk menghadapinya dengan tenang, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Nice. Nah, kalau saya biasanya membagi respon menjadi 2 hal, yaitu serius dan ngawur. Kalau yang bertanya adalah orang yang dekat, orang yang paham, atau memang benar-benar peduli, biasanya saya jawab dengan serius. Bahkan saya ceritakan juga kendalanya gimana. Siapa tahu saya dapat solusi atau insight dari orang itu. Tapi kalau yang nanya itu sekedar basa-basi atau bahkan julid, ya biasanya saya jawab dengan basa-basi juga, dan cenderung ngaco malah. Pas ditanya, kapan nikah? Saya jawabnya, besok sore lah, habis main PS. Atau, besok-besok aja lah, nunggu Lisa Blackpink siap. Pas ditanya, anakmu udah berapa? Biasanya saya jawab, anakku 5 baru kabeh. Pokoknya ngaco aja jawabnya lah. Intinya sebisa mungkin kita tidak emosi menghadapi pertanyaan seperti itu. Jadi kita nggak ngabisin energi, yang basa-basi maupun julid juga nggak dapat apa-apa. Oke. Kuncinya di ketenangan diri. Jangan malah dibalas julid. Lebih baik kontrol diri sendiri lah. Kalau dibalas julid ya apa bedanya sama dia? Ingat, nggak semua orang tuh paham kondisi kita. Dan nggak semua orang harus memahami kita. Jadi santai aja lah. Nah, sekarang untuk yang mau bertanya ini, pengen tanya kapan nikah atau tanya basa-basi lainnya gitu ya, sebaiknya bagaimana? Nah, sebelum bertanya, ya kita harus pahami dulu bahwa tidak semua hal harus kita tanyakan. Dan tidak semua orang paham niatan kita. Oke. Kalau memang niatnya peduli, ya sampaikanlah dengan tulus. Niatkan untuk berempati, bukan untuk menghakimi. Kalau sudah dijawab ya udah, nggak usah lanjut ke pertanyaan-pertanyaan pribadi lainnya. Dan nggak usah ngomentarin jawabannya, apalagi pakai banding-bandingin dengan orang lain. Stop it. Kalau niatnya cuma basa-basi, ya mending cari pertanyaan lain lah. Lebih baik menjaga lisan daripada harus memenuhi ego sendiri. Kita nggak pernah tahu loh respon apa yang akan datang. Wait for it. Here it comes.
Masih mending kalau yang ditanya itu cuma marah atau bete sama kita. Lah kalau tiba-tiba plak, atau lebih parah lagi jelek, aduh tiba-tiba ada yang nancep, kan bahaya. Kita masih bisa ramah tanpa basa-basi, bisa menunjukkan dengan cara yang lain. Oke. Nah kalau yang sukanya julid ini ya, lah udahlah, lebih baik stop, nggak usah diterus-terusin, nggak ada faedahnya. Nanti kalau dijulitin balik malah playing victim. Sadar atau tidak sadar, kita pernah menjadi yang bertanya dan pernah juga jadi yang ditanya. Oleh karena itu, inilah bekal untuk akal kita dalam menyikapi basa-basi. Saling memahami lebih baik daripada saling memenuhi ego. Menjaga lisan jauh lebih baik demi mencegah hal buruk datang. Dan yang terakhir, basa-basi seperlunya, menanggapi sewajarnya. Bekal ini berlaku untuk kedua belah pihak, baik yang bertanya maupun yang ditanya. Ingat, tidak semua orang mau memahami diri kita, tapi kita bisa belajar untuk memahami diri kita sendiri. Seperti biasa, apapun yang saya sampaikan di dalam video ini, semuanya adalah murni menurut keyakinan saya saja. Saya ngomong panjang lebar seperti ini bukan berarti saya paling benar. Selalu saya sampaikan bahwa saya masih belajar dan akan terus belajar. Saya Adrik dan sampai jumpa di video berikutnya.